Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Para pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kutipan di ayat Quran itu adalah Al-Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka panduan-panduan untuk kehidupan, maka Al-Quran akan menyebutkannya. Panduan konsep secara umum itu. Apa yang harus kita lakukan selama hidup? Nah, Al-Quran itu sudah memberikan gambaran. Dan contoh real dari pengamalan Al-Quran ini dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Sebagaimana penjelasan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ada orang bertanya, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Lalu kata beliau, kata Sayyidatuna Aisyah, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu yaitu Al-Quran. Kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi apapun perintah dalam Al-Quran, Rasulullah melaksanakannya. Semua hal itu. Nah, termasuk gaya hidup, pelajaran apapun, aktivitas transaksi kepada manusia, itu juga Al-Quran ajarkan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi di Al-Quran itu sebutkan di salah satu surah, yaitu in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka kata Rasulullah, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ketika seorang hamba itu mencintai Allah dan dia sadar bahwasanya Al-Quran harus jadi panduan itu, dan cinta ini kemana itu, siapa harus diikuti, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah SAW. Jadi harus diikuti Rasulullah. Apa yang terjadi ketika mengikuti Rasulullah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai hambanya yang mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa orang tersebut ketika dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu bagian daripada kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengiyakan ucapan-ucapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis Nabi ini kita pelajari, lalu kita praktekkan. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rawahu Muslim, ini hadis yang menjadi konsep luar biasa nih, hadis berhubungan dengan transaksi atau muamalah. Itu kalau Rasulullah SAW, la yahtakiru illa khati'un. La yahtakiru illa khati'un. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maknanya? La yahtakiru illa khati'un. Al yahtakir atau ihtikar itu maknanya adalah menimbun. Khati'un adalah orang bersalah. Maksudnya apa dari hadis ini? La yahtakiru, tidak akan menimbun illa khatin, kecuali orang yang bersalah. Apa makna hadis ini? Hadis ini berhubungan tentang larangan untuk menimbun barang. Jadi dia membeli barang, terutama barang-barang pokok, makanan pokok, bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang sangat urgent bagi masyarakat, dia timbun. Nanti ketika saat orang-orang membutuhkan, memerlukan, maka dia akan menjualnya dengan mungkin harga yang tidak masuk akal, akan dia permainkan harga itu. Kenapa ini dilarang? Karena akan menyulitkan orang lain. Karena apa? Akan membebani orang lain. Konsep Islam itu adalah apa? Memudahkan. Konsep Islam itu adalah membantu. Konsep Islam itu adalah saling memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak menyakiti, tidak mempersulit, memudahkan. Itu konsep Islam. Nah, maka ketika ada orang yang menimbun barang ini, lagi itu makanan pokok, bahan pokok, lalu ketika orang-orang sulit mencari itu apa, maka dia mempermainkan harta, mempermainkan barang, mempermainkan harta yang didapatkannya, keuntungan yang dipermainkan, itu akan menyulitkan orang lain. Nah, ini masuk dalam kategori hadis Nabi Muhammad SAW, la yahtakiru illa khati'un. Nah,
tentu orang-orang yang melakukan penimbunan ini, menimbun barang ini, ya antara sadar atau tidak, antara ingat atau tidak, tetapi kita sesama muslim harus apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan itu. Kenapa? Karena konsep Islam memudahkan itu ya mungkin tidak dipahami oleh semua orang. Nah, maka kita harus bisa menyebarkan kebaikan itu, harus membantu kesulitan orang lain. Nah, dalam hadis ini la yahtakiru illa khati'un, ini juga pengingat bagi kita semua bahwasanya menimbun yang memang niatnya untuk mempersulit orang lain itu berpotensi akan dosa. Nah, tetapi tentu akan berbeda dengan orang-orang yang hanya sekadar menyimpan barang lalu dijual seperti biasa, bukan itu. Jadi misalnya dia jadi penyetok suatu barang nih, lalu dia simpan di gudang dengan stok yang banyak, lalu nanti dijual kembali secara wajar, itu bukan. Ini bukan dalam kategori hadis ihtikar ini. Nah, dalam kitab fikih itu misalnya kayak di kitab Al-Fiqhul Manhaj ala Mazhabil Imam Syafi'i, praktek al-ihtikar ini, penimbunan ini termasuk jual beli al-buyu' al-muharramah, tapi ghairul batilah. Al-buyu' al-muharramah ghairul batilah, jual beli yang diharamkan. Al-buyu' al-muharramah, jual termasuk daripada jual beli yang diharamkan. Jual belinya itu haram, tapi ghairul batilah, tidak batal. Jadi jual belinya ini sah saja. Misalnya bagaimana hukum menimbun? Ya jual belinya itu sah saja, tetapi aktivitas ihtikarnya ini haram. Jadi di satu momen ada dua hukum yang terjadi. Haram karena dia menimbun, sah jual belinya tuh, sah jual belinya. Nah, bagaimana untuk ini bisa tidak haram lagi? Sangat mudah. Maka jangan menimbun, jangan mempersulit orang lain. Tapi ketika dia menimbun barang lalu dijual secara wajar saja, standar biasa, tidak mempersulit orang, ya ini beda lagi babnya, bukan masuk bab ihtikar itu. Makanya di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, salah satu pemilik Ashabus Sunan Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW apa? Al-jalibu marzuk wal muhtakir mal'un. Al-jalib itu ya orang yang menyimpan barang lalu dijual seperti biasa, itu marzuk, maksudnya inilah jual beli yang berkah itu. Nah, tapi al-muhtakir, orang yang menimbun barang nih, nah ini termasuk apa? Mal'un, dilaknat. Maksudnya apa? Di sini berdosa. Ini yang tidak boleh itu. Nah, maka ketika kita sudah menyadari tadi Al-Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk manusia, dan bagaimana kita mempraktekkan petunjuk itu jadi contoh kehidupan, berarti mengikuti Rasulullah SAW, karena Rasulullah tadi apa? Uswatun hasanah, dan bukti kita cinta kepada Allah yang mengikuti petunjuk Allah dengan mengikuti Al-Quran dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, seperti yang disebutkan di ayat di awal tadi, yaitu apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu. Nah, itu. Dan salah satu tadi perintah oleh Rasulullah SAW adalah jangan menimbun barang untuk mempersulit. Nah, itu. Jadi kalau hanya sekedar menyimpan barang, menstok barang, bukan kategori di hadis larangan ini yang la yahtakiru illa khati'un, bukan masuk. Nah, tetapi ini hanya sekedar aktivitas jual beli saja kalau menyimpan barang. Makanya di hadis lain yang memperkuat atau memperjelas ihtikar ini, yang riwayat Ibnu Majah tadi, yang al-jalibu marzuk wal muhtakir mal'un. Al-jalib itu orang-orang yang menyimpan barang untuk dijual secara wajar tuh, namanya tok barang lah seperti itu. Lalu orang muhtakir menyimpan itu mal'un, dilaknat. Nah, maksud ini maknanya adalah dia berdosa tuh. Nah, maka dari sinilah harus kita pahami bahwasanya menimbun ini salah satu yang dilarang lah itu. Termasuk apa? Al-buyu' al-muharramah tapi ghairul batilah. Nah, mudah-mudahan ini
bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari sifat suka menimbun barang untuk mempersulit orang lain. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.